Konflik Israel dan Palestina kembali memanas akhir pekan ini. Jajah tempur Zionis menggempur Gaza sedangkan para gerilyawan Palestina menembakkan roket ke Israel pada Sabtu 6 Agustus. Israel melancarkan operasi melawan gerakan jihad Islam pada Jumat 5 Agustus. Serangan udara oleh militer Zionis terhadap sebuah gedung tinggi di kota Gaza menewaskan salah satu komandan senior kelompok itu pada siang kemarin. Sebagai balasannya, pihak jihad Islam menembakkan roket ke Israel. Eskalasi konflik lebih lanjut kini akan sangat bergantung pada Hamas. Kelompok militan Islam yang mengontrol Gaza masih belum diketahui apakah mereka bakal turut bergabung dalam pertempuran melawan Israel. Sampai berita ini ditulis, serangan Israel setidaknya membunuh 15 warga Palestina, termasuk setidaknya 4 gerilyawan jihad Islam dan seorang anak. Zionis juga telah melukai sedikitnya 80 orang, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Gerakan jihad Islam tidak memberikan perincian yang pasti tentang jumlah anggotanya yang terbunuh dalam pertempuran akhir pekan ini. Sementara itu, militer Israel mengklaim jet-jet tempurnya menyasar 2 gerilyawan yang bersiap meluncurkan roket dalam serangan baru pada hari ini. Tadi malam, tentara Zionis menangkap 19 gerilyawan jihad Islam dalam serangan di tepi barat yang diduduki Israel sambil menargetkan lokasi pembuatan roket dan peluncur kelompok itu di Gaza. Menurut militer Israel, kelompok jihad Islam telah menembakkan sedikitnya 160 roket ke atas perbatasan negara Yahudi itu. Beberapa di antaranya melesat jauh ke dalam Israel, bahkan mencapai kota-kota di dekat Tel Aviv. Sebagian besar rudal dicegat sistem pertahanan Israel, dan beberapa orang di negara itu mengalami luka ringan saat berlari ke tempat perlindungan. Mesir, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Qatar sedang berusaha menengahi untuk mengakhiri kekerasan. Namun sampai sejauh ini belum ada terobosan, kata seorang pejabat Palestina yang mengetahui masalah tersebut. Jihad Islam mengisyaratkan tidak ada gencatan senjata dalam waktu dekat. Sekarang waktunya untuk perlawanan, bukan gencatan senjata, kata seorang pejabat kelompok itu kepada Reuters. Komandan pasukan elit Iran, Israel akan bayar mahal kejahatannya. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam elit Iran mengatakan, Israel akan membayar harga tinggi untuk serangan terbarunya terhadap warga Palestina di Gaza. Pernyataan ini dilansir TV pemerintah Iran Sabtu 6 Agustus. Israel akan membayar harga yang mahal untuk kejahatan mereka baru-baru ini, kata Mayor Jenderal Hossein Salami yang merujuk pada serangan udara Israel di Gaza. Pernyataan Salami muncul setelah pertemuan dengan pemimpin jihad Islam, Ziad al-Naqalah, yang saat ini berada di Iran. Al-Naqalah seperti dikutip oleh outlet berita IRGC bahwa jihad Islam dan kelompok lain telah membuat keuntungan militer signifikan dan siap untuk menanggapi setiap serangan Israel. Beberapa bangunan tempat tinggal di seluruh jalur Gaza telah menjadi sasaran pasukan Israel sejak Jumat, mengirimkan awan, asap, dan puing-puing besar ke udara. Sebuah bangunan 5 lantai milik keluarga Khalifah di dekat Hotel Al-Amal di sebelah barat kota Gaza diratakan. Belum ada korban jiwa yang dilaporkan. Sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah kendaraan sipil di kota utara Beit Hanoun di jalur Gaza, melukai beberapa orang dan membunuh seorang wanita tua yang baru saja merayakan pernikahan putranya. Nalmeh Abu Qaidah berada di dalam mobil bersama keluarganya setelah menjemput pengantin wanita dari pesta pernikahan. Anggota keluarga sedang dalam perjalanan ke rumah pengantin pria. Pembunuhan Abu Qaidah menambah jumlah korban tewas menjadi 13 warga Palestina, kata Kementerian Kesehatan. Memanas, Israel dan militan Gaza baku tembak setelah serangan udara membunuh 12 orang Palestina. Pesawat-pesawat jet tempur Israel pada Sabtu 6 Agustus menggempur jalur Gaza yang dibalas militan Palestina dengan serangkaian serangan roket ke bagian selatan Israel. Hal tersebut meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya eskalasi setelah gelombang serangan udara Israel yang menewaskan sedikitnya 12 orang, termasuk seorang militan senior dan seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Dilansir VOA Sabtu 6 Agustus. Pertempuran itu berawal dari pembunuhan Taisar al-Jabari, seorang komandan senior jihad Islam Palestina yang dilakukan pasukan Israel pada Jumat 5 Agustus. Perdana Menteri Israel Yair Lapid dalam pidato yang disiarkan televisi mengatakan pemerintah saat ini memiliki kebijakan tanpa toleransi untuk setiap percobaan serangan dalam bentuk apapun dari Gaza ke wilayah Israel. Israel tidak akan duduk diam ketika ada orang yang mencoba menyakiti warga sipilnya. Ditambahkan, Israel tidak tertarik pada konflik yang lebih luas di Gaza, tapi juga tidak akan menghindari dari konflik itu. Kelompok Hamas yang memerintah di jalur Gaza saat ini belum melibatkan diri dalam konflik terbaru itu dan menjaga agar intensitasnya tetap terkendali. Dalam 15 tahun terakhir, ini Israel dan Hamas telah terlibat dalam 4 perang dan beberapa pertempuran kecil di wilayah yang dihuni sekitar 2 juta warga Palestina itu. Sesaat sebelum tengah hari Sabtu 6 Agustus, pesawat tempur Israel meningkatkan serangan udara setelah memberi peringatan kepada warga lewat panggilan telepon.
Jajah tempur Israel menjatuhkan 2 bom di rumah seorang anggota Jihad Islam, meratakan rumah 2 lantai itu dan rumah-rumah lain di sekitarnya. Sejumlah perempuan dan anak-anak berlari menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Tuda Samalak yang tinggal di sebuah rumah yang menjadi target Israel itu mengutuk aksi itu. Memperingatkan hak kami, mereka memperingatkan kami dengan roket, kami melarikan diri tanpa sempat membawa apapun. Serangan udara lain menghantam rumah Jihad Islam lain di dekatnya. Militan Gaza membalas dengan meluncurkan sejumlah roket ke selatan Israel setelah setengah jam sekali. Tidak ada laporan korban jiwa. Pembangkit listrik tunggal di Gaza berhenti beroperasi pada Sabtu 6 Agustus siang karena kekurangan bahan bakar setelah Israel menutup titik penyeberangan perbatasan ke Gaza sejak Selasa lalu 2 Agustus. Penutupan penyeberangan ini memperdalam krisis listrik yang sudah di wilayah padat. Penduduk di tengah puncak musim panas, gangguan pasokan ini membuat warga Gaza hanya mendapatkan listrik sekitar 4 jam sehari dan meningkatkan ketergantungan pada generator pribadi. Aksi kekerasan itu menjadi ujian awal bagi Yair Lapid, Perdana Menteri sementara menjelang pemilu November mendatang. Ketika ia berharap mempertahankan posisinya, Lapid, mantan pembawa acara dan penulis di televisi yang berhaluan tengah, memiliki pengalaman diplomasi setelah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di era pemerintahan sebelumnya, tetapi kurang berpengalaman dalam isu keamanan. Konflik di Gaza dapat meningkatkan posisinya dan memberi dorongan ketika ia berhadapan dengan mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang pernah memimpin negara itu dalam 3 dari 4 perang dengan Hamas.